Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Maudidina dengan NIM 202410103009 dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah desain dan analisis algoritma kelas A, yaitu mengenai fungsi rekursif. Nah, untuk soal pertama yaitu membuat fungsi rekursi untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Nah, di sini saya sudah siapkan kodenya dalam bentuk bahasa pemrograman Python untuk menghitung bilangan Fibonacci ke N. Nah, di sini saya namakan fungsinya fit yang menerima inputan N, di mana untuk algoritmanya itu mengecek apabila N sama dengan 1 atau N sama dengan 2, maka akan mereturnkan nilai 1. Maka kalau lalu untuk selain itu akan mereturnkan fungsi fit itu sendiri dengan parameter n-1 ditambah dengan Fibonacci dengan parameter n-2. Seperti itu. Karena kan seperti yang kita tahu fungsi rekursi itu kan fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri seperti itu. Atau fungsi yang memanggil fungsi lain yang dimana fungsi lain itu memanggil fungsi tadi, fungsi pertama seperti itu. Fungsi yang saling memanggil seperti itu. Nah, untuk kasus ini saya menggunakan seperti kasus pertama, yaitu fungsi yang memanggil fungsi yang di dalamnya memanggil fungsi itu sendiri. Seperti itu lagi. Seperti itu. Nah, jadi dari ini akan menjalankan ke atas lagi seperti itu. Sehingga ini kita bisa gunakan untuk menghitung soal selanjutnya. Nah, selanjutnya itu gunakan fungsi yang sudah kita buat untuk menghitung bilangan Fibonacci ke 5, 7, dan 10. Nah, di sini saya sudah buat. Akan menginputkan bilangan Fibonacci ke 5, ke 7, kemudian ke 10. Nah, di sini memanfaatkan fungsi fit tadi yang sudah dibuat ini. Nah, di sini didapatkan hasil bilangan Fibonacci ke 5 yaitu 5, bilangan Fibonacci ke 7 yaitu 13, kemudian bilangan Fibonacci ke 10 yaitu 55. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, yaitu membuat fungsi rekursif untuk eksekusi pencarian Fibonacci keempat. Nah, sebelumnya sebelum pohonnya, saya juga sudah buat di sini mengecek. Nah, bilangan Fibonacci keempat itu nilainya adalah 3. Kan bilangan Fibonacci itu kan bilangan yang merupakan pembilangan dari dua bilangan sebelumnya. Dan dimana untuk suku kesatunya atau bilangan pertamanya itu 1, kedua juga 1, lalu ketiga itu 1 tambah 1 ya, atau 2, lalu keempat berarti 2 ditambah 1 atau sama dengan 3. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk pohon rekursinya saya sudah buat di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama yaitu tahapnya masih pending, yaitu menghitung bilangan Fibonacci keempat, 4 sama dengan, nah, dengan menerapkan fungsi ini, berarti ini kan larinya ke else. Karena n tidak sama dengan 1 ataupun sama dengan 2. Jadinya lari ke else dan mereturnkan fungsi fit lagi dengan n-nya yaitu n-1 yang berarti 4-1 sama yaitu 3, lalu n-2 itu 4-2 yaitu 2, kemudian di sini pending. Nah, karena kalau Fibonacci kedua ketemu seperti itu, tapi kan Fibonacci ketiga belum ketemu, jadinya pending. Kemudian fungsi fit ini digunakan menghitung untuk bilangan Fibonacci ketiga, seperti itu kan
sesuai dengan fungsi rekursi. Lalu diulang, masuklah 3 ke sini. Dah jadilah seperti ini. Jadi 3 dikurangi 1 itu 2, kemudian 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, kemudian untuk nilai returnnya, karena kan di sini sudah n-nya itu sudah 1 dan 2. Nah, bisa masuk ke fungsi if ini. Jadi, jika memenuhi ini, memenuhi di nilai if, returnnya adalah 1. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Fibonacci kedua kan 1, lalu juga Fibonacci ke-1 yaitu 1. Setelah dieksekusi kan ini lari ke kanan, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 naik ke atas. Nah, lalu Fibonacci kedua itu 1. Dan ini Fibonacci ketiga dari nilai tadi kan 2. Jadinya untuk Fibonacci keempat kan hasil tambahan keduanya itu 2 ditambah 1 yaitu menjadi 3. Jadi yang direturnkan adalah nilai 3 atau hasilnya adalah sama dengan 3. Sesuai dengan tadi pengecekan ini yaitu 3 dengan 3. Baik, kemudian untuk latihan kedua. Nah, untuk latihan kedua yaitu membuat fungsi rekursi untuk mengecek apakah sebuah list bilangan integer merupakan palindrom atau bukan. Nah, di sini saya juga sudah siapkan fungsi rekursi untuk mengecek list bilangan itu palindrom atau bukan. Adalah bahasa pemrograman Python juga. Nah, di sini saya namakan fungsinya palindrom yang menerima inputan n, di mana n ini maksudnya listnya. Kemudian dilakukan pengecekan apabila panjang dari n atau listnya itu kurang dari sama dengan 1 akan mereturnkan true. Jadi ini intinya akan dicek sampai habis gitu nanti. Misalkan kalau listnya panjang sampai habis, sampai tidak ada atau sampai tinggal satu anggota saja di tengah seperti itu. Kan palindrom itu sesuatu yang apabila dibaca dari depan ataupun dibaca dari belakang itu sama saja seperti itu. Nah, jadi kalau untuk S-nya jika tidak untuk ini kan untuk base case-nya. Kemudian untuk else-nya ini dilakukan pengecekan lagi apakah n ke 0 itu sama dengan n ke min 1. Nah, kalau n ke 0 ini adalah suku kesatunya seperti itu, suku ke 0 atau yang paling awal, anggota terawal di list tersebut. Kemudian untuk n-1 ini anggota terakhirnya. Jadinya ujung ke ujung gitu, ujung awal dan ujung di akhir dicek. Apabila tidak sama, maka akan dilakukan atau dilakukan fungsi palindrom lagi dengan fungsi rekursi ya. Kemudian dan untuk pengecekannya yaitu untuk anggota n atau listnya yang dari suku dari U1 atau suku setelah suku ke 0 itu suku kedua lah ya bisa dibilang, atau kan kalau di komputer karena di awal dari suku ke 0 jadinya ini kan yang pertama itu 0 dan yang kedua itu 1 gitu sampai dengan di slash seperti itu sampai dengan suku ke sebelum suku terakhir gitu. Jadinya kan suku pertama dan suku paling akhirnya itu dihilangkan seperti itu karena kan sudah bisa ini. Kalau sama barulah bisa masuk ke sini. Jika suku pertamanya dan suku terakhirnya itu sama, baru bisa masuk ke sini, masuk ke fungsi palindrom lagi, sehingga jadi terjadi fungsi rekursi di sini. Kemudian jika ternyata suku pertama dan suku terakhirnya itu tidak sama, larilah ke else. Lalu mereturnkan false atau salah kan. Kalau tidak sama kan yang salah sudah seperti itu. Lalu untuk soal yang kedua yaitu menggunakan fungsi yang sudah kita buat untuk memeriksa list
berikut apakah palindrom? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini bisa diprintkan, nah itu ya, udah bisa kita lihat sendiri, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nah, misalkan kita ingin mengetahui proses pengecekannya gimana sih dari algoritma ini. Nah, di sini misalkan kita print n-nya, dapat terlihat nanti. Nah, yang lebih prosesnya seperti ini. Nah, jadi akan dilakukan pencocokan. Nah, ini kan memanggil fungsi palindrom. Nah, ini nanti larinya karena n-nya lebih dari 1. Lebih dari 1. Nah, ya lebih dari 1. Nah, kan larinya ke else. Nah, lalu diceklah satu-satu apakah suku ke pertama ini, suku ke 0 ini sama dengan suku terakhirnya. Nah, kalau sama, terus lanjut ke fungsi palindrom lagi. Nah, jadilah seperti ini. Nah, 1 kan sama dengan 1. Jadi diiris, lalu palindromnya akan menghitung untuk n yang 2, 3, 4, 4, 3, 2. Nah, karena 2 sama dengan 2, lari lagi ke atas lagi, jadi memanggil fungsi palindrom lagi untuk slice yang 3, 4, 4, 3. Kemudian dilakukan palindrom lagi, di slice lagi, tinggal kan 3 sama dengan 3, kemudian di palindrom lagi. Jadi tinggal 4 dan 4. Nah, 4 dan 4 ini kan bisa dicocokkan. Sehingga nanti karena di sini true ya benar, lalu dilakukan lagi karena sudah len-nya itu 0 atau berarti memenuhi deskripsi ini, jadi akan mereturnkan nilai true. Nah, untuk pohon rekursifnya, nah di sini sudah saya buatkan juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sesuai dengan fungsi tadi, seperti yang sudah saya jelaskan, ini akan dilakukan pengecekan dari list ini, dari ke else. Nah, jika kan ini darinya ke else duluan, karena panjangnya kan masih tidak memenuhi base case. Nah, ini kan n ke 0 dengan n min 1. Nah, n ke 0-nya itu 1 dan n ke min 1-nya itu 1. Jadi kan memenuhi syarat. Jadi kan melakukan fungsi palindrom ini lagi untuk irisan yang ini. Dari angka 2, 3, 4, 4, 3, 2 sampai itu. Karena kan lebih baikkan itu gini. Di irisannya itu dari suku keberapa sampai sebelum suku itu gitu. Jadi sebelum suku ke min 1 yang diambil. Jadinya cuma sampai 2. Nah, lalu dicocokkan lagi. Memanggil fungsi palindrom lagi ke atas lagi. Nah, yang dicocokkan kali ini tetap lari ke X ya. Lalu apakah 2 sama dengan 2? Benar. Nah, jadi lakukan lagi fungsi palindrom lagi untuk irisan yang lebih dalam. Nah, apakah 3 sama dengan 3? Ya benar. Lalu dilakukan lagi fungsi palindrom untuk di irisan di dalamnya lagi, seperti itu. Lalu, apakah 4 sama dengan 4? Nah, benar. Nah, sampai jika sudah, karena di sini sudah memenuhi 4 sama dengan 4 seperti itu ya, sukunya sudah tinggal itu, kemudian dilakukan palindrom lagi. Nah, di sinilah jika diiris lagi kan sudah tidak ada anggota listnya, berarti untuk dicek. Nah, itu artinya akan memasuki di base case ini. Jadinya sudah panjangnya kan sudah kurang dari sama dengan 1, atau ini kan sudah 0 kan kurang dari 1 artinya. Jadi akan mendapatkan nilai itu. Nah, karena itu kan di sini bisa disimpulkan bahwa list ini itu palindrom ya. Secara logika memang bisa dilihat sendiri ini listnya memang palindrom 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Saya katakan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.